Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 7 November 2020. Kita akan belajar sebuah tema, yaitu membangun harga diri yang benar. Membangun harga diri yang benar. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 16 ayat ke-7b. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajar kami pada hari ini untuk belajar bagaimana membangun harga diri yang benar di tengah-tengah dunia yang membangun harga diri dengan secara menyimpang. Harga diri yang dibangun dengan apa yang terlihat di luar, namun tidak melihat apa yang ada di dalam hati. Namun Tuhan membangun harga diri kami, itu dibangun daripada bersumber dari hati yang diubahkan Allah, mengenal Allah, hidup di dalam Tuhan, dan itulah harga diri yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada dua bagian yang berbeda, yaitu harga diri yang dibangun secara salah adalah kita membangun harga diri dari aspek luar. Harga diri yang dibangun secara benar adalah harga diri yang dibangun yang berangkat daripada hati, yang hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga firman Tuhan berkata, sesungguhnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tatkala Daud akan menggantikan Saul sebagai raja, Daud secara fisik mungkin tidak sememukau Saul, namun Tuhan berkenan menjadikan Daud sebagai rajanya bangsa Israel. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang hidup menderita, hidup sengsara, hidup tidak bahagia, hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan kecemasan, kegelisahan, dan juga hidup yang kemudian berakhir dengan keluhan-keluhan dan ketidakpuasan. Karena kita membangun harga diri yang salah tatkala kita menghidupi dalam dunia ini. Apa itu harga diri yang salah yang dibangun? Alkitab mengatakan, yaitu membangun apa yang dilihat manusia. Kalau saya boleh katakan, apa itu harga diri yang dibangun dan yang dilihat dari manusia? Yaitu karena kita membangun harga diri karena kita dari kekayaan. Kalau kita miskin, kita tidak punya harga diri. Harga diri itu dibangun daripada pesona fisik kita. Dan kalau kita tidak punya fisik yang memadai, yang memukau. Kalau yang wanita cantik, mungkin kalau yang lelaki berotot. Ya, tatkala itu kita tidak punya, lalu harga diri kita menjadi runtuh. Harga diri yang dibangun dari kedudukan. Harga diri yang dibangun daripada model rambut, dari fisik, dari pendidikan, dari segala macam. Mungkin Anda pengguna gadget. Harga diri dibangun daripada follower. Harga diri dibangun daripada berapa banyak YouTube Anda itu dilihat, viewernya ada berapa. Berlomba-lomba orang ingin jadi YouTuber. Tidak masalah. Tetapi kalau membangun harga diri itu dari aspek-aspek apa yang dilihat oleh manusia, tidak ada satupun apa yang dikatakan tadi bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan kalau engkau kaya, cantik, berkedudukan, engkau punya banyak harta, engkau punya mobil mewah, engkau punya model rambut yang baik, engkau punya fisik yang memukau, pendidikan yang tinggi. Tidak. Tuhan berkata harga dirimu dibangun itu berangkat daripada hatimu. Tatkala hatimu itu diubahkan oleh Allah, punya kebersandaran kepada Allah, punya ketulusan, punya kejujuran, punya kebeningan hati, sebagaimana yang Anda dengarkan dalam renungan sahabat seperjalanan yang kemarin, maka itu yang berharga di mata Allah. Tatkala kita tumbuh menjadi orang-orang yang menjaga kehidupan kita itu bersih di mata Tuhan, dan harga diri kita itu dibangun karena mengapa? Karena Allah menerima kita apa adanya. Allah mencintai kita, dikatakan, engkau itu berharga di mataku, mulia, dan aku mengasihi engkau. Tidak perlu mencari penerimaan di dalam dunia ini karena engkau memiliki sesuatu. Karena Allah menerima engkau itu
Justru dalam keadaan engkau tidak punya apa-apa, dan memang kita tidak pernah punya apa-apa. Bukankah apa yang kita punya juga semua berasal dari Tuhan? Jadi engkau dicintai tanpa syarat, engkau dimiliki tanpa syarat. Engkau diterima tanpa syarat oleh Tuhan. Tatkala engkau sudah punya kedekatan itu dengan Tuhan seperti demikian, engkau tidak bisa menghargai dirimu kalau engkau hidup dalam dosa. Engkau tidak bisa menghargai dirimu sendiri kalau engkau tidak menghargai Tuhan yang mencintai dan mengasihimu. Engkau tidak bisa menghargai dirimu sendiri kalau engkau itu mengabaikan penerimaan Allah yang tanpa syarat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala engkau sudah punya hubungan dengan Tuhan, harga dirimu itu dibangun dalam kehidupan yang saleh, kehidupan yang benar di mata Allah, kehidupan engkau yang menghasilkan buah-buah pertobatan. Sifatmu yang diubahkan, karaktermu yang diubahkan, engkau punya kejujuran, engkau punya tanggung jawab, engkau punya kesetiaan, engkau punya kesantunan di dalam hidup, engkau bisa membawa diri kapanpun, engkau menjadi orang yang tatkala dipercaya orang lain, menjalankan dan menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya. Setiap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan ataupun oleh orang lain yang dalam bentuk kebaikan, engkau gunakan sebaik-baiknya. Maka harga diri yang dibangun itu adalah kehidupan yang benar di mata Allah. Dan kehidupan yang memberkati bagi dunia ini. Engkau sedang membangun harga diri yang baik. Tak kala semua itu sudah engkau miliki, maka efeknya orang yang hidupnya benar di mata Allah, orang yang puas karena menerima kasih dan penerimaan Allah, maka hidupnya akan produktif. Karena hidupnya produktif, dia rajin, dia kerja keras, dia akan jadi kaya. Karena dia jujur, dia punya karakter, dia akan berkedudukan. Karena dia memahami, menghargai tubuh sebagai bait Roh Kudus, dia akan jadi jaga kesehatan. Kulitnya akan baik, rambutnya akan bersih, tubuhnya itu proporsional. Maka itu akan diperjuangkan. Wajahmu akan penuh dengan sinar, karena hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Ada sinar Kristus yang menerangi hidupmu, maka itulah harga diri yang benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menghargai diri kita sendiri sebagaimana Tuhan menghargai kita. Tatkala engkau puas hidupmu dikasihi oleh Allah, engkau bahagia hidupmu karena engkau dicintai oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, yang berangkat daripada hidupmu menjaga hati dan hidup dalam kebenaran, maka kita akan terhindar daripada kehidupan, karena dunia penuh dengan syarat di dalam menerima. Kita tidak mudah stres, kita tidak mudah dendam, kita tidak mudah iri, tidak perlu membandingkan orang lain apa yang dimiliki dengan kita. Kita juga tidak mudah marah. Kita juga tidak mudah salah paham kepada orang lain. Kita juga menjadi orang yang tahu bagaimana tenang di tengah-tengah badai, yang paham bahwa di dalam kegelapan ada Allah yang menjadi penerang, yang di dalam kesesatan hidup, jalan yang salah yang kita, ada Tuhan yang membimbing dan memimpin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya memberikan sebuah kesaksian. Saya punya seorang yang saya kenal yang pernah membantu saya bekerja. Dia itu kulitnya gelap dan matanya belok. Lalu dia berkata, Pak Wendy, saya percaya diri, saya pengen cari istri itu yang kulitnya putih walaupun sipit, ya kebetulan dari Chinese. Dan dia berdoa agar dia punya anak nanti matanya belok, matanya besar dan kulitnya putih. Dan dia minta saya doakan. Saya katakan itu bagaimana Tuhan. Dalam proses dia menikah dan dia berhasil menemukan pasangan hidup itu, ya, dia kulitnya gelap, matanya belok, lalu istrinya itu kulitnya putih, matanya sipit, dan dia berkata, nanti saya punya anak nanti matanya itu belok dan kulitnya putih. Yang terjadi setelah anaknya lahir itu terbalik, ya, matanya sipit, kulitnya tetap gelap. Namun dia tetap bersyukur dan tertawa. Mungkin ini yang terbaik daripada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat apa yang ada di dalam penampilan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Biarlah hidup kita jangan berorientasi daripada orang yang pernah membantu saya, tidak. Bersyukurlah bahwa istrimu itu takut akan Allah, bukan karena fisik. Dan istrimu juga menerima engkau karena hatimu yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat, bangunlah harga dirimu dengan benar. Jangan membangun harga diri dengan apa yang dilihat di depan mata, tapi bangunlah harga diri sebagaimana yang Tuhan katakan. Tuhan melihat itu hati, hidupmu di dalam kebenaran. Mari kita berdoa.
Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah dan kesulitan hidup, Tuhan berikan, bukakan jalan juga. Bagi ya sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana dan kehendak-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, agar setiap kami masing-masing boleh membangun harga diri yang benar, dan bukan membangun harga diri dengan cara salah. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Itu kata firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap kuat. Tuhan memberkati perjalanan hidup kita pada hari ini. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.